Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'da dan ista'dana du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah siap pembelajaran hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas tentang menghafalkan quarter surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya demi duha. Surat ini termasuk surat yang ke-93 dari berapa? 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, surat ini terdiri dari beberapa ayat? Ada yang tahu? Nah, surat ini terdiri dari 11 ayat ya. Perhatikan, terdiri dari 11 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Oke, anak-anak sampai situ paham? Sebelum kita memulai ke ayat 1, oke. Ya, saya sudah rasa paham ya. Nah, kita masuk ke ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi duha. Nah, maksudnya yaitu Allah bersumpah dengan waktu duha. Duha adalah permulaan siang ketika matahari mulai naik. Nah, makanya kita diutus oleh Allah untuk sholat duha. Disunahkan untuk sholat duha ya. Siapa yang sudah rajin sholat duhanya? Walaili dan malam, idza apabila saja telah sunyi, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma tidak meninggalkanmu, Rabbuka Tuhanmu, wa ma qala dan tidak benci. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad semenjak beliau dipilih menjadi Nabi dan Rasul, dan tidak membenci beliau semenjak dicintai. Ayat ini adalah bantahan kepada kaum musyrik yang mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, ayat ini adalah bantahan. Oke. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak benci. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu, khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula, daripada kehidupan dunia. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Nah, jadi kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, karena akhirat itu kekal, sedangkan dunia itu hanya sekilas atau akan lenyap. Jadi kita di dunia itu hanya mampir untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti dengan cara apa? Beribadah kepada Allah, berbuat baik dengan orang lain ya, paham? Wala saufa, dan sungguh kelak, yu'ti memberi kepadamu, Rabbuka Tuhanmu, fatardo sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika Rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu
memberi kepadamu sampai kamu puas. Alam yajid, bukankah dia mendapatimu yatima, anak yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu. Alam yajid yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu seorang yatim, lalu dia melindungimu. Anak-anak, maksud dari ayat 6 ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana pada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, beliau sudah ditinggalkan ayahnya. Dan pada umur 6 tahun, ibunya wafat. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Sampai kakaknya meninggal dunia. Saat itu beliau berumur 8 tahun. Kemudian beliau dirawat oleh pamannya. Masih ingat siapa pamannya Nabi? Yaitu Abu Thalib, yang senantiasa melindungi, menolong, dan mendukung sekuat tenaga, mendukung dakwah-dakwahnya Nabi. Sampai Allah mengangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Sedangkan Abu Thalib adalah penyembah berhala sebagaimana kaumnya. Meskipun begitu, dia berusaha melindungi Nabi dari gangguan kaum kafir. Semua itu adalah merupakan penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.